Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jajang Ahmad Nurdin, SPDI, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 21, Kelompok 4, PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sintesa agenda 3 dan personal branding dalam rangka pemenuhan tugas individu Latsar CPNS. Pada pembelajaran agenda 3 ini dipelajari tentang yang pertama itu manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan whole government. Manajemen ASN adalah pengaturan profesi pegawai sehingga manajemen ASN unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN dibagi menjadi dua bagian, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah sebagai 1. Pelaksana kebijakan, 2. Pelayan publik, 3. Perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Hak dan kewajiban ASN. Yang pertama, ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN sesuai tugas dan tanggung jawab. Sebagai ASN, kita harus mengetahui kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN yang merupakan acuan bagi ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, sistem merit dalam manajemen ASN dapat menjamin objektivitas. Artinya, manajemen ASN didasarkan atas keadilan dan kewajaran, objektivitas, dan berbasis kinerja, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua materinya yaitu tentang pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Unsur penting pelayanan publik: yang pertama, penyelenggara layanan; yang kedua, penerima layanan; yang ketiga, kepuasan pelanggan. Etiket layanan publik. Kita sebagai pelayan publik harus mempunyai dan menerapkan etiket layanan publik dengan sopan santun, menghormati dan menghargai, penuh perhatian, suka menolong, tenggang rasa, ramah, akrab, dan bersahabat, serta dapat mengendalikan emosi. Selanjutnya, materi yang ketiga adalah whole of government. Whole of government merupakan sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan, menuju tujuan bersama. Juga dikenal dengan kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan. Whole of government diperlukan karena yang pertama, adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Yang kedua, ego sentral atau siloisasi. Yang ketiga, adanya perkembangan teknologi dan informasi. Yang keempat, itu keberagaman. Best practice dari whole of government yang sudah diterapkan di Indonesia dan berhasil adalah
Yang pertama, pembentukan Satgas COVID-19, dan kedua itu BPJS Kesehatan. Personal branding yang saya buat untuk menjadi seorang ASN yaitu ASN harus KASEP. KASEP dalam artian K, kompeten. Jadi seorang ASN harus mempunyai kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu ASN yang berkompetensi dapat tercermin dari menguasai bidang pada tugasnya, fokus, inovatif, kreatif, responsif, komunikatif, berpengalaman, berorientasi hasil, dan dapat dipercaya. Kemudian A itu untuk akuntabel. ASN harus mempunyai jiwa akuntabel, yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian huruf S untuk sopan santun. Seorang ASN harus mampu bersikap dan mempunyai berkepribadian yang sopan dan santun, dengan tujuan memberikan kenyamanan bagi publik ketika membutuhkan layanan. Huruf E untuk efektif dan efisien. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, ASN harus memberikan pelayanan yang terbaik secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya huruf P itu untuk profesional. Seorang ASN dituntut untuk menjadi ASN yang berprofesional dalam melayani publik. Profesional di sini, seorang ASN dapat dipahami sebagai sebuah kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai bidang dan jenjangnya. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.